Halo, jumpa lagi bersama saya di Crocodile Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membuat sebuah tutorial singkat tentang bagaimana cara agar kita bisa mengikuti program belajar khususnya seri asesmen kompetensi minimum yang diselenggarakan oleh Kemdikbud untuk Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Sebelum kita lanjut ke tutorialnya, jangan lupa dukung terus channel ini dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan bunyi lonceng. Terima kasih. Baik, kita lanjut ke tutorial kita. Untuk masuk ke e-learning guru belajar, biasanya saya menggunakan dua aplikasi. Yang pertama adalah aplikasi SIM PKB PPG. Di sini Bapak Ibu guru bisa melihatnya di monitor HP saya yang ini. Jadi aplikasi ini Bapak Ibu bisa mendapatkannya di Play Store. Jadi kita bisa install di Play Store. Ya, namanya aplikasi SIM PKB PPG. Jadi kita bisa lihat tampilannya. Oke. Tampilannya seperti ini. Jadi di dalam aplikasi itu tampilan seperti ini, ada SIM PKB, ini tentang personal kita punya. Kita bisa mengecek GTK kita. Kemudian di sini yang kedua ada guru belajar. Jadi kita bisa masuk melalui aplikasi ini, yaitu di guru belajar sini. Jadi ini untuk aplikasi yang pertama. Kita kembali. Untuk aplikasi yang kedua adalah aplikasi guru belajar. Ini juga kita bisa install di Play Store, atau nanti ketika Bapak Ibu guru masuk ke e-learning guru belajar, nanti di situ kalau kita baru pertama kali masuk, maka di situ kita akan diminta untuk menginstal aplikasi ini. Tampilannya sama seperti di aplikasi SIM PKB, cuma bedanya ini memang secara khusus, aplikasi ini secara khusus dibuat untuk Bapak Ibu guru dalam mengakses e-learning guru belajar. Karena yang disediakan di dalam aplikasi ini tentang seri-seri yang akan kita ikuti. Jadi akan tampilnya seperti ini. Di sini. Ini karena saya sudah mendaftar untuk mengikuti seri AKM ini, sehingga di sini saya sudah bisa memulai untuk menyelesaikan tugas-tugas ataupun kuis yang ada di dalam materi ini. Oke. Jadi saya biasanya kalau lewat aplikasi SIM PKB jaringannya error, saya gunakan aplikasi guru belajar. Kalau dua-duanya error, maka kita bisa gunakan Google, yaitu dengan cara kita login melalui Google. Tapi kalau ketiga-tiganya juga jaringan error, maka HP-nya saya kasih tinggal dan saya istirahat sejenak. Oke, kita lanjut. Untuk Bapak Ibu guru yang belum memiliki kedua aplikasi ini, jadi kita bisa login melalui Google. Jadi silakan kembali ke menu utama HP kita dan kita memilih Google. Di sini kita pilih Google. Di Google pada kotak pencarian yang di sini, yaitu kita ketik guru belajar Kemdikbud seperti ini. Kita ketik guru belajar Kemdikbud, kemudian kita cari. Oke. Maka akan muncul halamannya seperti ini. Ini khusus di HP Android. Jadi di situ kita bisa memilih yang paling atas, yaitu guru belajar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Di sini kita bisa klik.
Oke, tampilannya akan seperti ini. Jadi ini adalah gambaran umum tentang program Guru Belajar. Di sini kita bisa baca-baca sebentar. Kalau sudah, maka kita bisa memilih oke, saya mengerti. Ini. Oke, ketika kita mengklik oke, saya mengerti, maka di sini tampilan halamannya seperti ini. Ayo belajar bersama pada program pembelajaran GTK Guru Belajar pada seri berikut. Jadi ada 4 seri, 2-nya sudah selesai, yaitu seri pendidikan keterampilan hidup itu sudah, kayaknya ini untuk guru SMP SMA itu sudah. Kemudian seri masa pandemi COVID-19 yang terakhir di bawah ini sudah selesai juga, sudah selesai. Kemudian seri pendidikan inklusif belum dimulai. Mungkin setelah seri asesmen kompetensi minimum selesai baru akan dilaksanakan seri pendidikan inklusif. Jadi di sini kita bisa langsung memilih seri asesmen kompetensi minimum. Kita bisa baca-baca. Nih. Kita bisa scroll dia ke bawah. Nah, di akhir halaman ini kita diminta untuk mulai belajar mandiri. Saya sarankan kita jangan dulu mulai belajar mandiri, tetapi kita yang bagusnya kita masuk melalui seri mana yang akan kita belajar. Seperti ini, kita akan belajar tentang seri asesmen kompetensi tentang kompetensi minimum. Maka kita masuk di sini, kita klik selengkapnya. Di sini halamannya seperti ini. Kita juga jangan cepat-cepat memilih untuk mulai belajar, tetapi marilah kita scroll ke bawah dan membaca informasi-informasi yang sudah disediakan supaya kita lebih mengerti. Dan di sini apa itu program Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum, maka sini ada penjelasannya seperti ini. Nah, di sini apa tujuan program Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum? Di sini semua ada jawabannya. Kemudian di sini juga kita bisa lihat polanya seperti apa. Kita lihat, kita bisa klik. Jadi di sini informasinya banyak sebelum kita masuk untuk mulai belajar. Jadi kita harus baca-baca dulu. Ini juga bisa menambah pemahaman kita tentang asesmen kompetensi minimum. Kemudian ada hasil. Nah, di sini lihat apa yang didapatkan peserta program Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum. Yang pertama, pengalaman belajar yang seru. Yang kedua, pengalaman belajar bersama sesama guru, kepala sekolah, pengawas, dan PKBM sederajat pemahaman. Dan yang terakhir adalah sertifikat BIMTEK 32 jam pelajaran dan piagam penghargaan. Seperti ini. Kemudian siapa saja yang bisa menjadi peserta program Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum? Di sini kita bisa baca. Di sini yang poin penting adalah yang terakhir itu pesertanya adalah guru yang telah memiliki akun SIM PKB. Lihat di sini. Sehingga saya harapkan bahwa Bapak Ibu guru yang belum mengaktifkan SIM PKB silakan mengaktifkan sehingga bisa mengikuti program Guru Belajar ini. Jadi tahapan-tahapannya ada di sini semuanya tersedia, tinggal kita meluangkan waktu untuk kita membacanya. Ini jadi untuk seri AKM ini terbagi atas 2 tahap. Yang pertama BIMTEK ya. Yang pertama BIMTEK. Jadi ini semuanya tersedia di dalam 11 angkatan ya. Jadi ada 11 angkatan dan setiap angkatan atau satu angkatan itu hanya diperbolehkan 1000 peserta untuk mengikutinya, sehingga kita harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin sehingga kita juga bisa mengambil bagian dalam program Guru Belajar ini, khususnya seri AKM ini. Kita bisa baca-baca. Nah, di akhir halaman ini maka dia akan meminta kita untuk mulai belajar mandiri. Di sini kita bisa klik di sini ataupun kita kembali scroll ke atas, kita klik yang ini,
kita pilih untuk mulai belajar. Oke. Jika kita sudah memiliki akun SIM PKB, maka secara otomatis akan nama, kemudian komunitas kita juga akan jelas tertera di halaman ini. Sehingga kita tinggal mencari seri mana yang ingin kita ikuti. Misalnya di sini adalah asesmen kompetensi minimum, kita klik selengkapnya. Nah, di halaman ini kita juga ditawarkan untuk sebisa mungkin kita bisa bergabung melalui grup Telegram. Jadi yang di sini grup Telegram, jadilah bergabunglah dengan grup Telegram resmi Guru Belajar. Jadi ini juga sangat bermanfaat untuk kita, sehingga ketika kita mengalami kesulitan atau hambatan dalam mengikuti program belajar ini, kita bisa bertanya di dalam grup Telegram. Karena ini saya sudah mendaftar dan waktu itu saya memilih angkatan pertama, maka hari ini saya sudah bisa mulai belajar. Yang sebenarnya awalnya itu dimulai pada tanggal 4, tapi karena hari ini saya punya waktu untuk buka dan mengikutinya, sehingga hari ini saya bisa memulai untuk belajar. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum mendaftar, jadi nanti di sini di halaman ini nanti biasanya itu disediakan satu menu di bawah. Itu biasanya diminta kita untuk mendaftar. Jadi sebelum mendaftar, di situ kita diminta juga untuk memilih angkatan. Jadi ketika kita akan memilih angkatan atau angkatan keberapa yang harus kita ikut, kita harus melihat baik-baik jadwal yang tertera di halaman tersebut. Sebisa mungkin jadwal itu disesuaikan dengan kesibukan atau aktivitas kita setiap hari, sehingga jangan sampai ketika kita sudah memilih kemudian ternyata kita memiliki kesibukan yang lain sehingga akhirnya harus batal. Karena kalau kita tidak mengikuti BIMTEK, secara otomatis kita juga tidak diperbolehkan untuk mengikuti tahap pengimbasan, yang pada akhirnya nanti kita juga dihargai dalam bentuk penghargaan. Nah, jadi di situ Bapak Ibu bisa memilih. Di sini tidak muncul karena memang saya sudah daftar, sehingga yang ada hanya menu untuk meminta saya mulai belajar yang hijau ini mulai. Jadi di sini saya sudah bisa memilih untuk mulai. Baik, ketika kita memilih untuk mulai, maka kita akan diarahkan pada halaman seperti ini, yaitu BIMTEK Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum untuk tingkat SD. Nah, di bawahnya ini untuk presentasi selesai itu masih 0 karena hari ini juga saya baru mau mulai. Nah, di sini bisa kita baca-baca informasinya. Masih. Nah, untuk tahap BIMTEK, tahap yang pertama ini terdiri dari 8 materi, dan setiap materi itu memiliki jumlah topik dan kuis yang berbeda-beda. Seperti pada materi 1 ini adalah orientasi guru belajar seri asesmen kompetensi minimum, ini terdiri dari 3 topik dan 1 kuis. Sedangkan materi yang kedua itu terdiri dari 2 topik dan 1 kuis. Nah, cara menyelesaikan ini kita tidak bisa lompat-lompat juga, dimana topik yang kita suka atau materi yang kita suka di situ kita pilih, itu tidak bisa. Kita harus kerjakan secara berurutan, mulai dari materi yang pertama, kedua sampai selesai. Jadi kita tidak bisa lompat-lompat. Seperti ini, saya baru memulai tapi saya ingin memilih materi yang ketiga. Seperti ini. Ini memang tidak bisa dan tidak diperbolehkan. Jadi cara menyelesaikannya harus berurutan. Oke. Sekarang kita lanjut. Di sini saya akan memulai program belajarnya. Saya memilih untuk materi 1. Jadi poin penting dari
program guru belajar ini, ketika kita belajar ini bukan masalah secepat apa kita menyelesaikan materi-materi yang ada, tetapi sejauh mana kita dapat memahami materi dan mengimplementasikannya di dalam kehidupan kita, khususnya di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kita. Jadi di sini ini kalau bisa kita buat dalam catatan-catatan kecil atau rangkuman, sehingga ini bisa membantu kita dalam memahami maksud dari materi yang disajikan. Di sini silakan kita memilih topiknya juga, ini kita kerjakan secara berurutan mulai dari topik yang pertama. Sini saya pilih. Nah, sini jelas 0% selesai. Latar belakang dan kebijakan asesmen nasional. Jadi ini sangat penting, perlu kita pahami secara mendalam, karena nanti materi-materi ini nanti yang akan ditanyakan di dalam kuis, dan wajib agar kita bisa melanjutkan ke topik atau materi yang berikutnya, kita harus memperoleh nilai minimal 70. Ingat, minimal nilai itu terendah 70 supaya kita bisa lanjut ke materi yang berikutnya. Sehingga tadi saya sarankan kalau bisa kita buat catatan kecil atau rangkuman. Kemudian selain dalam bentuk teks seperti ini materinya, materi juga disajikan dalam bentuk video seperti ini. Dan untuk nonton video ini kita tidak bisa bermain skip atau kasih cepat karena itu sangat berbahaya. Berdasarkan pengalaman saya ketika mengikuti seri belajar masa COVID-19 itu ada beberapa soal yang di dalam kuis yang materinya itu terdapat di dalam video. Jadi wajib kita nonton dari awal sampai akhir. Dan jika sudah selesai kita bisa memilih untuk tandai telah selesai. Atau apabila kita ingin kembali ke halaman sebelumnya, itu kita bisa memilih untuk back to lesson. Jadi ini video tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan salam pendidikan. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan memberikan like, komen, subscribe, dan aktifkan tanda lonceng sehingga Bapak Ibu semua bisa memperoleh video-video terbaru dari Crocodile Channel. Terima kasih dan sampai jumpa di video saya